Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar matematika walaupun di rumah saja. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang program linier. Dalam hal ini menentukan nilai optimum, di mana pada video sebelumnya sudah dilakukan dengan cara menentukan uji titik pojok. Dan pada video kali ini adalah menentukan dengan cara garis selidik. Oke, dari soal yang sama, di mana cara penentuannya hampir sama dengan menentukan uji titik pojok, cuman di langkah terakhir adalah kalian gunakan garis selidik dari fungsi tujuan. Jadi pada saat kalian sudah diinformasikan program liniernya dan kalian sudah mampu menunjukkan fungsi tujuannya, maka garis selidik kalian bisa ambil dari fungsi tujuan atau istilah lainnya adalah fungsi objektif. Nah, di sini garis selidik tentunya kalian harus buat dari fungsi objektif dalam bentuk umum, misalkan AX plus BY sama dengan K, di mana pada saat K-nya 0, dengan kata lain bahwa garis selidik tersebut melalui 0,0. Tentu dengan gradien AX plus BY itu adalah min A per B. Ya, atau pastikan saja kalian buat salah satu garis dari AX plus BY itu, misalkan sama dengan K, buat garis sedemikian hingga garis yang dibuat itu masih dalam skala ruang daerah himpunan penyelesaian. Jangan sampai jauh dari daerah himpunan penyelesaian. Ya, makin K-nya makin besar, mungkin makin menjauh dari 0,0, makin negatif, makin jauh dengan 0,0. Makin mendekati 0,0 kalian bisa atur sedemikian hingga mudah untuk dilukis dalam skala daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Jadi saya ambil contoh misalkan di sini model matematikanya sudah ditentukan dari soal yang sebelumnya, yang tentang seorang membuat sebuah kue, ya kan? Jenis A dan jenis B. Nah, di sini sudah didapatkan sebuah fungsi kendalanya, ada dua, X plus 2Y kurang dari sama dengan 60, X plus Y kurang dari sama dengan 120, dengan syarat X dan Y-nya harus positif, artinya berarti ada di kuadran 1. Lalu fungsi objektifnya adalah fxy 1000x tambah 800y, karena kue pertama untungnya 1000, kue kedua untungnya 800. Tentukan nilai maksimum dari model matematika tersebut, di mana sebelumnya sudah dicari dengan menggunakan uji titik pojok. Nah, kali ini kita akan uji dengan menggunakan garis selidik. Oke, penyelesaiannya adalah yang pertama kalian tentukan daerah penyelesaiannya dengan membuat beberapa garis dari fungsi kendala. Dalam hal ini X plus 2Y sama dengan 160 dan X plus Y sama dengan 120. Tentunya kalau X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 berarti ada di kuadran 1 ya. Nah, garis selidik diambil dari fungsi tujuan, yaitu 1000X ditambah 800Y. Nah, sama dengannya kita atur sesuai dengan daerah penyelesaiannya. Oke, kita lukis dulu garis yang pertama, X plus Y sama dengan 120. Jadi, jika X-nya 0, maka Y-nya yang pertama ini, ya. Jadi, jika X-nya 0, berarti Y-nya 120. Jika Y-nya yang 0, berarti X-nya 120. Jadi, X-nya 0, Y-nya 120. Tentu kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi X-nya 0, Y-nya 120. Jadi 0,120. Y-nya 0, X-nya 120. Jadi 120,0. Buat garis,
Oke, itu garis yang pertama. Lalu yang kedua, dari pertidasaman yang kedua, berarti kalau X-nya 0, Y-nya berarti 80, dan kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 160. Oke, jadi X-nya 0, Y-nya 80. Ya, jadi X-nya 0, Y-nya 80 berarti 0,80 dan Y-nya 0, X-nya 160. Dibuat garis, nah itu garis yang kedua. Nah tentunya karena daerahnya kurang dari sama dengan semua, berarti kalau kalian arsir, maka wilayah daerahnya itu yang ini sebenarnya. Wilayah daerah penyelesaiannya seperti yang ini, dan di pembahasan pada menentukan dengan uji titik pojok, kalian sudah bisa tentukan daerahnya ini. Nah, daerah penyelesaiannya ini daerah himpunan penyelesaian. Sehingga ada 3 titik pojok, ada 4 ya. 0,0, kemudian ini titik potong 2 garis, dan 120,0. Nah, berapakah ini? Nah, ini tentunya kalian eliminasi antara X dan Y sama dengan 120 dengan X tambah 2Y sama dengan 160. Gitu ya. Dieliminasi berarti Y-nya dapat 40. Kalau X-nya Y-nya 40 berarti Y-nya 80. Gitu ya. Sehingga titik potongnya adalah 80,40. Nah, setelah uji titik pojok dengan uji titik pojok kan kemarin disubstitusikan 0,80, 80,40 dan 120,0 serta 0,0. Didapat hasilnya di mana. Nah, kalau dengan garis lidik berarti kalian buat garis dulu ini. Jadi garis yang pertama, nah dibuat dari sini. Misalkan kalian asumsikan aja begini. Garisnya misalkan sama dengan 800.000 lah. Nah, gampang kan? Jadi jika X-nya 0, berarti Y-nya, oh jangan 800.000 lah, 80.000 aja ya. 80.000. Nah, jadi jika X-nya 0, berarti X-nya 0, Y-nya berarti 100 ya. Ini 100. Jadi ini 0,100. Kemudian jika Y-nya yang 0, berarti ini 80. 80, nah dibuat garis. Kemudian setelah itu garisnya digeser. Digeser-geser. Geser ke kanan. Ini kan kalau ke kiri berarti garisnya melalui 0,80. Geser ke kanan. Kalau makin ke kanan berarti makin jauh 0,0 berarti nilai maksimum. Karena ditanya maksimum berarti gesernya ke kanan. Geser ke kanan melalui 80,40 masih ada 120,0 berarti maksimumnya bukan di 80,40 tapi di 120,0. Nah, inilah yang dimaksud dengan mencapai maksimumnya. Jadi ini mencapai maksimum di sini. Ya, jadi ini titik capai maksimumnya. Jadi maksimumnya di sini di 120,0. Gitu ya. Nah, kalau ditanya berapa nilainya, ya berarti kalian hitung. Substitusikan ke fungsi tujuan. Apa fungsi tujuannya? Dalam hal ini adalah 1000X ditambah 800Y. Maka didapat nilai maksimumnya adalah 1000 kali 120 ditambah 800 kali 0 jadi 120.000. Jadi nilai maksimumnya adalah 120.000 di titik 120,0. Gitu ya. Nah, itu cara membuat garis lidik. Jadi garis lidik dari mana? Dari fungsi tujuan. Setelah dapat garis lidik yang pertama, sesuaikan aja dengan skalanya. Jangan sampai dengan 800.000 ya. Tapi 80.000 cukup nih. Ini 80.000 maksudnya.
Ya, jadi 80.000 cukup. Tidak ke 800.000. Gitu ya. Saya kira itu untuk menentukan nilai optimum dengan garis lidik. Tonton terus video sebelumnya dengan menggunakan kunci pojok dan garis lidik. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana menyelesaikan problem-problem program linier dari beberapa kasus. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.